Oke, selamat siang C-Sider. Nah, kali ini Om Petu dengan Madam Yuni ada sama-sama dengan Direktur Umum PD Pasar Kota Manado. Nah, mungkin orang perkenalan singkat dulu Kang, Bunda Yun Kang. Nah, silakan Pak, mungkin mau perkenalan dulu kepada. Jadi Cahaya Siang itu sapaannya C-Sider, Pak Dir. C-Sider. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih C-Sider yang telah datang kumpul-kumpul di sini untuk membahas hal-hal yang menarik dan sesuatu yang masih hangat dibahas dalam masyarakat. Saya Jeffrey Salilom, Direktur Umum PD Pasar Manado. Oke. Nah, jadi C-Sider kali ini memang ada isu menarik Bunda Yun Kang. Iya, terkait pungutan-pungutan di para pedagang toh di pasar. Jadi ini sempat rame di media yang bilang ada dugaan pungli di PD Pasar jagung Pak pedagang. Nah, ini kan menarik sekali toh. Kita pikir DP gaya wap pungli seperti apa, ternyata kita coba cari tahu sistem pengiriman doa itu pakai rekening ya Pak. Jadi karena mungkin yang tidak dapat lihat tuh Pak, benar-benar itu pungli. Mungkin seperti itu Kang. Iya. Seperti itu. Kira-kira bagaimana itu Pak Dir? Jadi begini, vendor kita adalah MPK yang bekerja sama kita untuk masalah retribusi. Jadi kita semua pakai sistem online, ya. Kita pakai cash, kita pakai cash atau namanya cashless. Semua bayar via rekening. Jadi yang mungkin kan orang bikin pungli kalau itu masuk rekening perusahaan. Yang pertama, yang kedua bahwa itu diatur dengan peraturan direksi. Penetapan tarif apapun itu selalu diatur dalam TERIS. Karena kami juga mencoba mengelola PD Pasar ini berdasarkan tata kelola yang baik. Kami sedang merancang itu. Hari ini juga kami ada di sini untuk membahas sebuah pedoman bagaimana menilai pegawai, bagaimana pedoman PSDM. Termasuk hal-hal yang bersifat yang ada celah itu kami tutup semua dengan aturan. Berarti memang melalui aturan itu semua jadi terang benderang lah, dengan tidak mungkin mau ada permainan. Kang. Saya kira begitu. Berarti itu kalau maring yang terjadi di tubuh PD Pasar sebelumnya, direksi sebelumnya tidak terakomodir baik. Atau apa sistem manajemennya yang kurang bagus ataukah seperti apa? Tapi ini ada planning, kita lihat PD Pasar bikin satu tatanan baru kan di tubuh PD Pasar supaya sistem manajerial itu lebih terarah dan tertata gitu ya. Mungkin begitu Kang. Rencana ke depan ini dia ada. Jadi sistem manajerial pemirsa yang salah dengar ya. Iya toh. Yang sampai jadi bola liar lagi. Iya, jadi sistem manajerial bukan sistem bola liar ya. Jangan salah. Jadi di sini PD Pasar itu kalau maring banyak yang sadiki kacau-kacau. Karena DP sistem penanganan pembukuan atau penataan DP karyawan tidak terlalu teratur rapi sampai DP ending daripada lepas dorang masa jabatan kacau. Jadi ada permasalahan nanti mari sabanter kita mau ulas itu dia. Orang mau lihat dulu kenapa sampai bisa membias ada cerita bahwa dapat klaim-klaim dari itu pedagang-pedagang kan. Itu pedagang. Karena ini pakai sistem bukan cash and carry, bukan auto mikro ya. Jadi pakai sistem cash and carry tidak. Dia pakai via transfer ya, langsung ambil dan dompet rekening gitu ya. Iya, namanya retribusi. Retribusi. Jadi retribusi sistem elektronik kan. Retribusi ya. Bukan nomor rekening tidak. Langsung masuk ke nomor rekening. Langsung masuk pada saat dia tap, dia punya kartu, dia tap, itu uangnya langsung masuk ke rekening pasar gitu. Di berapa bank. Jadi nyak masuk ke supaya tidak terkesan ada di Shopee Batagi ini banyak tuh nyanak kasih karcis. Penagih pun itu kan terukur. Jadi misalnya dia di sektor A, jumlah pedagangnya sekian. Tiap hari dia harus melapor bahwa yang terang tagih sekian. Nah, direksi sendiri melakukan monitoring lewat dashboard yang dikasih penagih ini menagih semua.
penagih ini, penagih semua kita punya sistem itu. Itu yang pakai kartu apa tadi Kote? Retribusi. Retribusi. Yang kita bilang RN tuh. Retribusi. Retribusi. Yang pakai kartu retribusi itu apa cuman dikhususkan ke Oh, pedagang enggak. tertentu Semua pedagang. atau semua yang lapak-lapak? Semua pedagang. Pakai. Harapannya semua pedagang memegang retribusi. Jadi kalau belum ada ditanggulangi oleh perusahaan dulu. Contohnya begini, kalau tim Redso ada retribusi langsung tap. Iya, Nah, iya. dia keluar 30.000 langsung masuk, langsung isi bayar. Sama dengan ATM. Oh, sama dengan Sama dengan ATM. Yang tidak ada pakai penagih PT Cash. Oh, untuk sementara waktu Untuk ya. sementara waktu. Ini Sementara kan- mau kasih Betul. Ini kan pembenahan lebih baru lanjut. sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kan mengedukasi pedagang-pedagang itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Lambat laun dia akan jadi semua cashless. Ini Tidak ada. ini pakai kartu begini Pak, apakah masih versi uji coba ini Oh, enggak. Ini sudah transaksi. memang sudah transaksi? Iya. Iya. Jadi sebelum masuk pada eksekusinya itu kita bahas secara mendetail, bahas bersama vendor apa-apa yang harus dibebankan, apa-apa persyaratan itu. Lalu bikin agreement. Setelah agreement kita ikuti dengan peraturan direksi untuk implementasinya. Termasuk fee-nya yang 750 itu ada tertata di dalam surat keputusan direksi. Gitu ya. Jadi lebih bagus. Lebih bagus ya penerapan sistem seperti ini sebenarnya memotong pungutan-pungutan liar sebenarnya. Sasarannya seperti itu. Iya. Jadi lebih Pertama, perubahan, lebih transparan betul. kan. Untuk memotong tuh pungutan liar. Kedua juga ya mengedukasi pedagang untuk menggunakan bank sebagai media. Iya. Oh, Lebih aman, lebih dilihat, gampang, ya. lebih Iya, cepat. alat bayar. Alat bayar. Iya, iya. Dan uangnya nak banyak beredar di pasar. Iya. Yang beredar kartunya. Kartunya ya. Ini seberapa persen pedagang yang pakai tuh kartu itu? Ya kalau di Bersehat itu kurang lebih 5-60%. 5-60%. Kan di Pinasuklan kan kita baru mulai. Oh, baru mulai ya, Baru Pak? mulai mungkin dah 10-15%. Tapi kan Perlahan-lahan. progresnya kan kita Iya. perhatikan terus sampai tahapan bahwa mereka semua menggunakan retribusi. Iya, berarti orang naik tangga step by step. Step ya, by step. Pak? Dan Karena mungkin kalau belum pelewet apa lisi Betul. ini Pelan Datuk Nokang. Ya. Tapi yang penting orang punya motivasi bagaimana membangun pasar ini menjadi ke arah perusahaan yang lebih maju. Susah. Seperti itu. Dengan Madam Yuni, jadi inilah Om Petuk udah dengar-dengar ini terkait dengan persoalan BPJS Tenaga Kerja. Nah. Oh, ya. Nah itu kira-kira Itu, Lebno. ada ini case wa ini dam Pak Dir yang Om Petuk dengan Madam Yuni udah dengar-dengar terkait dengan almarhum siapa Madam Roy Kerarung. Roy Kerarung. Nah sepengetahuan Pak Dir bagaimana itu? Ya, pertama Roy Kerarung ini adalah pegawai PT Pasar yang meninggal pada tanggal 1 Mei atau 5 Mei. Sekitar begitu. Ya, pada saat dia klaim BPJS-nya ternyata tidak ada. Nah, makanya pertanyaan kami harusnya kan BPJS itu yang mengelola Betul. Iya. mengelola akunnya. Kalau ada misalnya yang belum bayar itu harusnya dikonfirmasi ke Iya. pasar. Semua persyaratan kita walaupun kita direksi baru, tapi kita berusaha juga untuk menyelesaikan masalah ini. Semua permintaan berkas-berkas kita kirim. Iya. Kan kalau Jawa bikin itu BPJS bagi itu kan orang pakai KTP tuh Pak. Kang Pak Dir. Iya. Tak curiga kuat ini almarhum kuat kage bukan pakai KTP. Apa kau tidak bilang? KTP. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Ya. Iya. Tapi kan itu dulu, orang ketuk masih di zaman itu, zaman biasa dan toh kage ketuk beli KTP mungkin agak kabur. Iya. Sehingga boleh tabaku tukar terdata dengan orang lain penama tak tukar DP nomor apa itu Pak bilang kata Ini nomor kepesertaan. nomor kartu kepesertaan. Nah ini kita bingung ini dia toh bagaimana ya orang mau jabarkan kok bisa tabaku tukar sedangkan ini kan pakai nih Iya. pakai KTP dah toh KTP kan orang pe nomornya aja roba-roba. Iya. Nah, ini tetap ingat sama. tuh bikin tertarik dan toh bikin tertarik Pak Madam
sampai mau lirik apakah ini DP KTP berbentuknya anak pakai Garuda atau seperti apa tuh, sampai dia tidak terdata, tidak terinput pada orang Pak BPJS Ketenagakerjaan pendata, sehingga bisa terjadi rancu seperti ini. Dua nama bisa jadi satu pengguna. Satu kartu dua pengguna maksudnya ya. Ada apa sebenarnya? Nah, ada apa sebenarnya ini kok bagaimana? Tuh. Kalau menurut Pak ini bagaimana nih Pak Dirut? Kita harus balik kabur nih, balik bingung. Lebih baik itu dikonfirmasi kalau insan teknis. Ya. Karena BPJS Ketenagakerjaan itu yang mengelola seluruh data. Iya, betul. Dalam hal dia kekurangan, dia confirm ke PT Pasar yang sebagai customer-nya dia. Harusnya kan dia bertanya kan? Iya dia tanyakan, dan bukan nanti setelah klaim baru bilang nggak ada. Tapi saya tidak membahas secara teknis nanti. Iya, nanti ada Om dan Tante. Cuma ada bahasa senggol kok itu tuh. Om dan Tante yang masuk ke institusi teknis mempertanyakan masalah ini. Ini kok cuma. Jadi pemirsa cuma ada bahasa senggol ya. Yang kayak gini ada salah dengar. Di BPJS Ketenagakerjaan kan ada PIC, harusnya orang check and balance lah. Dengan Cesider orang juga mengundang pihak BPJS Ketenagakerjaan, cuman sampai saat ini ya belum konfirmasi ke orang untuk menyatakan bersedia untuk diwawancarai. Hanya dari pihak PD Pasar itu loh yang menarik, yang siap untuk hadir bersama-sama dengan itu orang. Leno yang kita penasaran. Kita kan tipe orang penasaran tuh. Dengan semoga tuh masalah itu cepat selesai. Ya, dapat berharap demikian sih, supaya kan udah bilang nama baik lebih berharga tuh. Betul. Dari apapun juga, termasuk lebih berharga dari Mas Karyo. Begitu dan jadi begitu. Orang mesti ingat itu. Jadi orang udah fokus di sini, orang udah bercerita terkait itu dugaan pungli yang data lempar ke siang Pak PD Pasar. Nah ini siang kan orang klarifikasi supaya pun masyarakat Kota Manado tahu seperti apa sebenarnya yang terjadi. Dan banyak lagi kasihan kan di pedagang itu awam, enak mengerti. Mungkin perlu mau sosialisasi ulang ini pada orang Katuto. Ya sebetulnya masalah ini sudah disosialisasikan. Jadi sebelum kita implementasikan sistemnya sudah disampaikan ke pedagang ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebesar ini. Karena apa? Kan biaya maintenance-nya mesin. Ya. Terus kertas kan orang yang tanggung semua. Ya. Kertas roll dia. DP lain-lain semua, DP baterai segala macam siapa yang tanggung? Usaha. Ya enggak, maksudnya bukan soal itu, tapi maksud mesti kasih lebih terang benderang apa DP maksud ini, masuk di mana itu doi. Kan kadang-kala ada yang mengerti sekali satu kali bilang, ada lagi tuh perlu ulang-ulang dan kata tuh, sehingga waktu orang datang bertanya, orang salah menjawab akibat dari kurang mengerti. Nah, itu ini cuman tapi perasaan, dan kan kali orang-orang begitu ada yang cepat mengerti, ada yang harus berulang-ulang kali kasih penjelasan. Kok pakai kata bahasa rendah tuh, jangan pakai bahasa tinggi nih tuh. Lo nyak mau mengerti tuh. Dengan sarana-sarana seperti ini juga bisa membuat edukasi lah, ada edukasi ke masyarakat terkait dengan mungkin apa yang akan dilakukan ke depan. Sama dengan tuh arti begini, dan tadi dengar dari Pak manajer tuh bilang tadi maintenance. Jadi jangan dong kira maintenance. Kira maintenance. Jadi kasih jelas itu maintenance itu apa. Kasih lebih permudah lah itu bahasa. Kasih pakai orang Manado bilang pakai bahasa pasar juga. Tuh supaya ada omongan. Kira dong dia maintenance. Aduh kacau gitu tuh. Maintenance itu pemeliharaan. Ini alat kan perlu ada pemeliharaan setiap minggu, setiap bulan. Tapi belum, orang mesti beli kertas begitu. Kertas tiap hari kan mesti itu yang maksudnya 750 itu ambil fee dari situ. Tapi semuanya masuk ke perusahaan. Orang sekarang ini ya lebih banyak kepada transparansi dia. Iya siap, mantap. Nah ada Rp1 pun yang tidak diketahui direksi untuk pengeluaran. Sah, luar biasa. Jadi lebih gagak begitu. Sistemnya kami rubah sedemikian rupa
bahwa 1 rupiah pun direksi mesti tahu mana kalau duit. Sah. Prosesnya berjalan. Supaya kan tuh PD pasar lebih gagah, jangan kurang bawa gitu terus. Iya. Hari ini kita bisa bayar gaji semua on time tepat waktu. Wow. Bahkan Kita kalau lewat iya, bank. bahkan kalau dia tanggal 25, kok ada hari libur situ tuh bayar tanggal 23. Oh, tumpe gaji tempo apa mau bayar? Jangan juga. Honor. Iya, maksudnya mesti kan mau bilang berani jujur Ya. hebat. Hebat. Begitu. Jadi anak sejujur tuh. Iya. Begitu. Jadi ini Madam Yuni kasihan terlalu jujur tuh. Lantaran kasihan kita terlalu jujur Pak, lain kali kasihan mau persen cucur tiap hari. Begitu tuh. Jujur nanti yang ini. Jadi itu maintenance Ya. itu sudah saya terjelaskan bahwa di sini bagaimana dia mau atur semua supaya bagus, kong para pedagang rasa puas. Kalau enggak rasa puas pedagang, jangan lari pasar-pasar datang jadi PD pasar begitu kan? Dulu baca cerita kan, Toh, jangan berkuar. datang bertanya. Paling bagus PD pasar sedia ruangan khusus, Iya. tempat pengeluhan, Iya. apa kotek pedagang. Toh jadi supaya dong nyak lari kocar kacir, coba cerita di sana, Iya. coba cerita di sini tuh. Kalau pedagang sering datang di kantor kalau ada masalah. Yang kita khawatirkan kok ada orang dalam yang sehingga ada yang berapa ini orang. Sudah nanti saya keluar dia. Pak Dir, Jadi- mungkin ada program-program jangka pendek ke depan yang akan dilakukan di PD Pasar apa kira-kira itu Pak Dir? Ya, yang pertama bahwa orang akan coba memenuhi yang namanya kebutuhan pasar. Jadi kalau misalnya di pasar itu butuh es batu, kalau berusaha untuk bangun sebuah pabrik es, tentunya bukan orang Pidoi. Iya. Orang yang gunakan dengan investor. Bisa. Sebenarnya juga orang punya keinginan untuk bagaimana PD Pasar itu berkontribusi terhadap penekanan inflasi. Iya betul. Orang sudah menyurat untuk membeli mesin cas Iya. itu cold storage atmosphere storage. Jadi dia bisa Cold menahan storage. misalnya cabai itu sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Artinya pada saat di harga turun orang simpan, pada saat di harga naik pelepasan itu bisa. Oh keren. Minimal juga. orang membantu masyarakat untuk menekan harga. Juga harga untuk tidak naik ya. Ini cabai Perimbangan, dia kan perimbangan. tingkat inflasi kan tinggi. Iya. DP fluktuasinya kan tinggi. Makanya dibilang DP nama itu inflator. Inflator itu yang berdampak inflasi tinggi. Iya. Terang dari dia banyak pengembangan ke depan. Memang mesti begitu Pak. Kalau kelola PD pasar baru DP nama perusahaan daerah. Jadi pasar kan begitu. Pasar itu kan di situ ada penjual dan pembeli. Iya. Yang notabene-nya di sini transaksi terjadi dua arah. Iya. Orang kan di Manado kadangkala ada pengeluaran juga termasuk yang rica. Orang Manado kan pemakan rica. Iya. Itu bagus sekali kita lihat DP rencana daripada PD Pasar untuk bikin program perencanaan Pak Kang Pak, perencanaan untuk backing DP tempat penyimpanan pengawetan. Iya, kita pakai bahasa pasar juga. Iya. DP tempat pengawetan rica supaya bila mana terjadi kenaikan harga yang notabene-nya hampir semua terlewat, orang bikin penekanan atau inflasi ya supaya itu orang Manado makan rica terus. Betul. Mungkin begitu Dan kan. harganya terjaga. Iya. Dan DP harga terjaga. DP harga tetap stabil. Yakin itu boleh. Iya, bisa karena sudah ada investor yang bersedia. Oh, mantap. Pertama investor bersedia untuk pabrik es. Untuk pabrik es. Sudah survei semua, proposalnya sudah selesai. Iya. Tinggal kita Gitu. kita tinggal kiriman perjanjiannya. Demikian juga dengan mesin cas kan secara bertahap semua. Kita kan punya apa yang dikasih pemerintah Kota Madiun betul. Yang bikin kita kuat karena Pak Andrea Ngolicat Suara. Wow. Menunjang. Support. Iya, Support. betul. Bahkan dia secara mendetail mereka itu mengawasi itu. Sah. Memang jago kok tapi Bapak Ani Andrean Iya. itu.
Seperti itu. Ada lagi Oke. mau bertanya? Mungkin itu tuh Kang, orang berbincang-bincang singkat dengan Pak Jeffrey selaku Direktur Umum PT Pasar Kota Manado, dan mungkin Om Petu, Madam Yuni dengan Om Lolek juga. Om Lolek Ya. berhalangan Om Lolek hadir. nggak lama kata Om Lolek dari belakang. Orang mau cari waktu Pak, orang mau mengunjungi pasar, mau lihat-lihat, Oh, sekaligus ya. orang mau dokumentasi, Silakan. ambil video Kang, Pak Dirkang. Oke. Ada satu kote, tunggu. Kita mau bilang Pak itu pedagang di Kota Manado, pasar Bersahati, pasar Bina Sungkulan, dengan pasar-pasar jengki, dan kecil-kecil kote maksudnya. Jaga kebersihan. Iya. Karena kalau orang pe pasar bersih, DP pembeli senang mau datang ke orang di pasar, di areal pasar. Kalau orang pe pasar Caparuni, tuh orang jadi males mau piba dekat di areal tanpa bajual saja. Kadangkala ya tahu juga Kang, apalagi kalau dia ada pakai parlente sama di kita sekarang, tak angka kaki setengah masih mujur le apa tuh. Biar lain kali mahal di muka, karena dia DP lokasi tanpa bajual bersih. Iya. Kita jadi suka. Iya, betul. Jadi itu tamu pesan. Jaga kebersihan. Iyo, jaga kebersihan. Kan dong bilang kebersihan itu mencerminkan tong pe diri kan. Jadi kalau orang lokasi tanpa bajual sehat, orang pun pembeli itu senang mau datang membeli, karena kan pembeli karakternya beda-beda. Yes. Ada yang nggak pusing, tapi ada yang males karena kondisi pasar itu kotor. Seperti itu. Mungkin begitu, Sto. Karena biar le pemerintah Sobat Arya karena berabe le Iyo, jangan buang sampah jangan. sembarangan, biar dari direksi Iyo. Pasar bilang mar semua kembali lagi ke turun Patong pe diri, iyo. Itu Cesider, jaga betul pesan Madam Yuni, jaga kebersihan. Oke, Sah. terima kasih Pak Dir Terima kasih. untuk waktunya, Terima dan kasih. sukses selalu dalam memimpin PD Pasar Kota Manado ke depan. Sah. Thank you, Pak Aduh, Dir. luar biasa.